Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Khabratul mukarramin wal muhtaramin, al mukarramat wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dan hal tersebut merupakan ciri keimanan. Dalam satu hadis disebutkan, mani itada ilal masjid fashhad lahu bil iman. Barang siapa orang yang sering pulang pergi ke masjid, ya, maka saksikan dia adalah orang yang beriman. Maka orang beriman berada di dalam masjid bagaikan ikan berada dalam air, ya, tenang, nyaman, ya. Dan ini satu nikmat dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita itu bersyukur, gembira, senang, ya. Karena itu juga tanda iman, ya. Mal iman ya Rasulullah, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apa itu iman ya Rasulullah? Ada sahabat bertanya, kemudian dijawab, idza sarratka hasanatuka, ketika kebaikan-kebaikan engkau, maksudnya kebaikan amal soleh dikerjakan, kemudian menimbulkan rasa gembira, rasa senang, bahagia, ya. Wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukan yang dikerjakan membuat sedih, membuat gelisah, takut, nah, ya. Maka fa'anta mu'min, kamu adalah orang yang beriman. Maka orang beriman itu yang selalu dipikirkan harusnya adalah bagaimana hari bertambah hari, amal solihnya bertambah, kedekatannya kepada Allah bertambah, ya. Bagaimana hari bertambah hari, kualitas amal solihnya semakin baik, ya. Dan hari demi hari semakin meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, itulah yang disebut, ya, seorang yang beriman, ya. Terkadang kita ini, ya, kehilangan uang 100.000 lebih sedih daripada kehilangan sholat berjamaah, ya. Kalau kehilangan sholat berjamaah, gampang, ya. Seperti tidak ada rasa sedih. Padahal sholat berjamaah itu adalah satu tabungan yang sangat besar nilainya,
Kenapa kita kadang merasa belum sedih? Karena mungkin kita belum mengerti betapa pentingnya sholat berjamaah. Sementara nilai uang sudah kita ketahui dari semenjak kita kecil, sehingga kehilangan uang 100.000 ya lebih sedih daripada kehilangan sholat berjamaah. Nah, harusnya ya kesedihan kita ketika kita kehilangan amal-amal agama itu melebihi dari segala-galanya. Sehingga dalam satu hadis dikatakan ya, man fatathu shalah, barang siapa yang kehilangan sholat, maksudnya karena kesibukannya akhirnya sampai-sampai tidak sholat, bahkan sholat tapi waktunya sudah habis, akhirnya diqodho ya, bukan pada waktunya, maka kata baginda Nabi, faka'annama wutiro ahluhu wa maluhu, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya ya. Oleh karena itulah, maka mudah-mudahan dengan seringnya kita duduk di majelis ta'lim, kemudian belajar lagi dan lagi, semakin menumbuhkan keimanan dalam hati kita dan semakin menumbuhkan semangat untuk cinta kepada amal soleh, cinta kepada kehidupan akhirat ya. Kemudian pada kesempatan kali inilah makanya ya, kita akan membahas ya, salah satu hal yang ada hubungannya dengan bagaimana tanggung jawab kita ya, terhadap ilmu, walaupun kita ini sudah berkeluarga ya. Karena kadang banyak orang beralasan nggak bisa ikut pengajian, nggak bisa meluangkan waktu seminggu sekali ya, sebulan sekali, bahkan mungkin 3 bulan sekali. Alasannya karena apa? Karena sibuk dengan pekerjaan ya. Padahal di masa-masa sekarang ini akses untuk hadir ya di majelis-majelis ilmu itu sangat banyak. Contoh di lingkungan masyarakat kita, lingkungan RT atau RW kita, biasanya setiap RW, setiap RT ada musolah atau masjid. Hampir seminggu sekali ada saja pengajian. Nah, kemudian wah, sibuk, capek ya, karena pulang kerja misalkan. Ternyata teman-teman di pabrik pun mengadakan ya, ada pengajian bulanan, ada pengajian 2 mingguan nah, ya. Alasan lagi kenapa? Wah, ini dikejar pekerjaan, deadline harus segera selesai. Akhirnya waktu di pabrik ada pengajian tidak hadir. Dan terus seperti itu ya. Maka jangan pernah kita menunggu waktu luang, tapi kuncinya adalah meluangkan waktu ya. Karena kalau menunggu waktu luang ya nggak akan ada luangnya ya. Makanya dalam satu makalah disebutkan tafarrug li'ibadatillah, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagaimana kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu
Nah, ya. Oleh karena itulah maka kita diberi contoh, ya, orang-orang yang telah sukses, ya, mendapatkan keridhaan Allah, padahal mereka juga sama dengan kita. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang peternak, ya. Tapi mereka itu menjadi satu contoh kehidupan bagaimana kita mendapatkan ridho Allah. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu mereka tidak seperti sekarang kita, ya. Dulu mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan, di sela kesusahan dan kesulitan datang perintah Allah untuk berjihad, berjuang, ya. Ada satu waktu ketika perang Tabuk, itu perang adalah keadaan susah sehingga pasukannya disebut Jaisul Usroh, pasukan dalam kesulitan, ya. Bahkan diadakannya di musim panas, ya. Sampai-sampai Rasulullah itu memberikan komando agar setiap orang mau mengumpulkan infak, sehingga datanglah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengumpulkan, membawa semua harta bendanya dari rumah, ya. Tidak menyisakan apapun di rumah. Sayyidina Umar separuh hartanya, kemudian Sayyidina Abdurrahman ibni Auf, ya, kurang lebih menginfakkan 300 ekor unta dengan muatan makanan dan minumannya, ya. Sayyidina Utsman begitu juga. Bahkan ada orang yang karena sangat tidak mampunya membawa, ya, 1 genggam kurma, itu dibawa waktu musim panas, dan padahal di waktu itu adalah waktu di mana mereka itu mau panen kurma, ya. Masya Allah, coba kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan dihadapi mereka, datang perintah jihad, berangkat jihad, ya. Kenapa mereka bisa memenuhi itu semua? Karena cintanya mereka kepada akhirat mengalahkan kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada segalanya. Nah, kalau kita sekarang nggak harus seperti itu, ya kan? Nah, Masya Allah, kadang kita nih melihat saudara kita di Palestina saja, ya, ada yang masih biarin, itu kan negara orang, gitu. Seperti tidak bergetar hati kita. Belum lagi kalau terjadi misalkan pada kenyataannya benar, misalkan kita ini harus berangkat berjuang, sepertinya sangat berat, ya. Nah, sebelum itu semua harus latihan. Nah, diantaranya sesuatu, ya, kita ini belajar bagaimana mempelajari syariat, ilmu-ilmu agama yang bermanfaat untuk kebaikan kehidupan kita, baik dalam urusan dunia, urusan agama, begitu juga kehidupan akhirat, ya. Jadi kita itu jangan pernah menjadikan mencari nafkah sebagai alasan untuk nggak belajar, ya.
Nah, jadi kita itu harus meluangkan waktu. Terus tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengerti, ya, bagaimana perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Kemudian ilmu-ilmu syariat yang paling dasar, ilmu tauhid yang paling dasar, ilmu fikih yang paling dasar. Jangan sampai kita muslim dari kecil sampai sekarang, ada yang sudah 30 tahun, 35, 40, 45, 50 sampai 60, bacaan Al-Fatihah kita masih berantakan. Ya, padahal Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Ya. Nah, maka penting itu kita belajar. Ya. Penting kita belajar sampai betul-betul secara, ya, standarisasi bacaan, ya, kita itu Al-Fatihahnya benar. Gitu. Ketika kita sudah benar, kita belajar juga berpikir, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya. Jangan kita ini hanya melepaskan, ya, tanggung jawab anak-anak kita hanya kepada gurunya. Ya, tugas saya hanya nyari uang, ya, yang penting anak-anak udah belajar sama ustadz cukup sudah. Tidak, kita juga harus, ya, bagaimana mengontrol anak-anak kita. Istri kita sama, bukan hanya cukup istri itu ngaji hari-hari, seminggu sekali ngaji, ya, tapi kita harus tanya juga, ya, kita cek sesekali kita itu tilawah bersama anak dan istri. Oh, ternyata setelah kita periksa, oh, bacaannya ini idghamnya masih belum pas, izharnya masih belum pas. Nah, dengan cara yang baik kita perbaiki. Gitu. Ya. Itu penting. Sehingga setiap hari itu kita berkumpul dengan istri, dengan anak, meluangkan waktu setidaknya setengah jam, 1 jam untuk saling belajar ilmu agama. Nah, ini penting sekali, ya. Kemudian dari hal-hal yang lain itu baru tentang membaca Al-Quran, belum hukum-hukum yang lain. Kadang kita suka lihat wanita kalau sholat rambutnya masih kelihatan di sini. Itu kadang terjadi dengan istri-istri kita, ya. Padahal rambut itu adalah aurat. Ya. Kalau istri kita sholat sudah 30 tahun dalam keadaan seperti itu dan kita nggak pernah mengajarkan, oh, betapa berdosanya kita. Ya. Begitu juga istri kita, misalkan, ya, wanita itu ada keadaan satu waktu haid, nifas, itu sudah hampir wanita banyak tahu. Tapi ada satu keadaan di mana wanita itu istihadah, keluar darah tapi bukan darah haid dan bukan darah nifas. Kalau wanita itu nggak ngaji, suaminya nggak ngaji, maka nggak ngerti apa itu darah istihadah. Dianggapnya yang penting keluar darah itu haid, sehingga nggak sholat. Padahal wanita ketika istihadah wajib sholat. Nah, caranya bagaimana bersucinya wanita yang kena istihadah? Ya, itu ada tata cara tersendiri.
Nah, itu kadang dialami oleh wanita. Makanya penting untuk meluangkan waktu untuk belajar, ngaji. Begitu juga kita ajak istri dan anak kita untuk belajar. Nah, maka kalau alasan kita hari ini adalah karena sibuk, ya, nggak ada waktu. Nah, kita dengarkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tana ubu Umar wa jarihi al-ansari radhiyallahu ta'ala anhuma ala talabil ilmi. Cerita ini tentang saling bergantiannya, bergiliran Sayyidina Umar dengan pelayannya, ya, bergantian untuk belajar ilmu. Nah, ya, Sayyidina Umar bukan orang yang santai, sibuk, ya, khalifah, tetapi juga masih mau duduk belajar ilmu. Nah, wa akhraj al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ana wa jarun li minal ansar. Ya. Jadi dan bukan wajariyatihi tapi tetangganya, ya. Jadi bergantiannya Sayyidina Umar dan tetangganya, ya. Jadi kata Sayyidina Umar, saya itu, ya, punya tetangga dari kalangan Ansor, dari Bani Umayyah bin Zaid, wahia min awalil Madinah, ya. Dan dia itu, ya, dari kabilah yang ada di Madinah. Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman. Ya. Jadi Sayyidina Umar itu bergantian dengan tetangganya untuk duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-sehari. Jadi satu hari ini Sayyidina Umar khusus ngaji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya tadi, tetangganya kerja. Besok Sayyidina Umar yang bekerja, sahabat itu yang hadir di majelis Nabi. Nah, terus fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala misla dzalik. Nah, nanti sore hari, malam hari bertemu, ya. Terus Sayyidina Umar menceritakan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah, apakah ada ayat Al-Quran yang turun, apakah ada ilmu-ilmu yang baru yang disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada tetangganya tadi. Nah, begitu juga ketika tetangganya itu hadir, Sayyidina Umar tidak hadir, maka gantian tetangganya yang menyampaikan. Akhirnya saling bermuzakarah, saling menyampaikan satu dengan yang lain. Padahal mereka juga orang yang sibuk. Ya. Kemudian fanazala sahibil ansari yawma naubatihi fadaraba babi darban syadidan faqala atsumma huwa fafazi'tu fakharajtu ilaih faqala qad hadasa amrun azim qala fadakhaltu ala Hafsata radhiyallahu anha fa idza hiya tabki faqultu atallaqa kunna Rasulullah qalat la adri summa dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu wa ana qa'im atallaqta nisa'ak qala la faqultu Allahu akbar. Jadi karena seringnya gantian seperti itu, akhirnya ketika ada berita besar, ya, terjadi satu waktu isu Rasulullah itu mentalak istrinya.
beberapa orang istrinya, ada dua, ya. Di antaranya adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Tersiar kabar Rasulullah itu mentalak. Maka temannya yang mendengar tadi langsung mengetuk pintu Sayyidina Umar. Diketuk, akhirnya ditanya, ada apa? Telah terjadi hal yang besar. Apa itu? Dijelaskan, ya. Maka akhirnya Rasulullah langsung bertanya kepada Sayyidatuna Hafsah. Ketemu Sayyidatuna Hafsah sedang menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Atallaqakunna Rasulullah?" Apakah Rasulullah telah mentalak kalian? Maka Sayyidatuna Hafsah menjawab, "La adri, saya tidak tahu." Maka langsung summa dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang masuk ke dalam kamar baginda Nabi dan aku bertanya kepada beliau sementara aku masih dalam keadaan berdiri. "Atallaqta nisa'ak?" Apakah kamu itu mentalak istri-istri engkau ya Rasulullah? Qala la, tidak. Maka aku berkata, Allahu Akbar. Nah, ya. Ini menunjukkan satu khirs, satu semangat yang ada pada diri para sahabat di dalam menuntut ilmu, ya. Maka penting bagi kita untuk meluangkan waktu. Jadi kita itu punya tanggung jawab, bukan hanya sekedar mencari nafkah, ya. Mencari nafkah. Oke, di waktu pagi sampai sore kita sudah selesai, ya. Maka di waktu malam, di waktu pagi kita ada waktu untuk meluangkan waktu, ya, menyampaikan ilmu, belajar dan menyampaikan kepada keluarga. Nah, itu sangat penting. Kemudian selanjutnya, ya, qaulul Bara radhiyallahu taala anhu, laisa kulluna sami'a hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj al-Hakim bil Mustadrak anil Bara radhiyallahu ta'ala anhu qala laisa kulluna sami'a hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat lana bai'atun wa ashghal walakinna an-nasa kanu la yakdzibuna yawma idzin fayuhaddisu asy-syahidul ghaib. Sama kata Sayyidina Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, kami itu enggak semuanya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kami punya pekerjaan-pekerjaan. Tetapi orang-orang yang mendengar dari Rasulullah, ya, mereka itu layak zibuna, maksudnya tidak berdusta atau tidak menyembunyikan ilmu. Mereka menyampaikan lagi sehingga fayuhaddisu syahidu al-ghaiba, sehingga orang-orang yang hadir di majelis Rasulullah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, ini. Ya. Selanjutnya, ya, perbedaan antara, ya, orang-orang yang sering hadir di majelis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang hanya sesekali. Nah, makanya wajib kifayah atau fardu kifayah, ya, hukumnya setiap kampung ada ulama. Maksudnya apa? Orang yang khusus meluangkan waktunya belajar ilmu agama, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, ya. Hendaknya tidak semuanya berjihad di zaman dulu, ya. Tapi ada orang yang khusus liyatafaqahu fid din, orang yang khusus menggunakan waktunya untuk belajar ilmu agama.
Nah, di zaman Rasulullah itu ada namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu mulazamah, ya, 4 tahun, ya, terus bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau adalah orang di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kurang lebih 4.000 hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dalam masa 4 tahun. Ya. Padahal bersama Rasulullahnya 4 tahun, tapi 4 tahunnya ini siang malam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah, orang yang tinggal di loteng dekat Masjid Nabawi. Ya. Ashabus suffah itu orang yang nggak punya keluarga, nggak punya pekerjaan, miskin, itu tinggal di suffah. Jumlahnya kadang 10, kadang 20, bisa sampai 70 orang. Nah, di antara ashabus suffah itu adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, akhirnya ada orang yang nggak percaya dengan Abu Hurairah, gitu. Ini ada cerita an Anas bin Malik bin Abi Amir, ya, Al-Asbahi qala kuntu inda Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kata Anas bin Malik, nah ini Anas bin Malik juga sama. Anas bin Malik itu usia 10 tahun sudah oleh ibunya ditaruh di rumah Rasulullah. Pokoknya ya Rasulullah, saya punya anak, saya nggak punya apa-apa, harta nggak punya, apa nggak punya, saya punya anak. Nah, ini anak saya, silahkan suruh untuk cari air, untuk ambil kayu bakar dan lain sebagainya bersama engkau ya Rasulullah. Waktu itu Sayyidina Anas bin Malik usianya 10 tahun. Sampai Rasulullah wafat 10 tahun bersama dengan Rasulullah, sehingga usianya adalah 20 tahun. Ya. Jadi selama 10 tahun di Madinah, Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini Sayyidina Anas menyampaikan, saya itu pernah bersama dengan Talhah bin Ubaidillah. Ya. Kemudian masuk pada hola alaihi rajulun faqala. Ya, ada satu orang datang bertanya kepada Talhah bin Ubaidillah, wahai Abu Muhammad, wallahi ma nadri, demi Allah aku nggak ngerti, nggak tahu, hadzal yamani, ya, apakah orang Yaman ini. Nah, ini jadi Sayyidina Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani. Beliau itu orang Yaman, ya, sama dengan Abu Musa al-Ash'ari, itu juga dari Yaman. Maka kalau orang hari ini ribut-ribut tentang Yaman, ya, itu nggak ngerti. Ya. Rasulullah mengatakan al-hikmah yamaniyun, hikmah itu ada di negeri Yaman. Bahkan Rasulullah sendiri itu juga keturunan apa? Keturunan Yaman. Ya. Jadi ketika terjadi banjir di negeri Sabah, ada keluarga orang-orang yang soleh hijrah dari Yaman kemana? Ke arah Makkah. Di Makkah ketemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nabi Ismail dan Siti Hajar hanya punya air Zam-Zam. Orang yang dari Yaman punya makanan tapi tidak punya air. Nah, akhirnya mereka barter. Air ditukar dengan makanan. Qabilahnya apa namanya? Qabilah Zurhum. Ini penduduk Yaman yang soleh,
yang menyelamatkan diri dari bencana di negeri Sabah waktu itu. Akhirnya kabilah dari Yaman minta izin untuk tinggal bersama Sayyidatuna Saroh dan Nabi Ismail di sekitaran Ka'bah. Akhirnya Nabi Ismail itu besar, menikah dengan wanita dari kabilah Bani Zurhum, dan akhirnya dari keturunan Nabi Ismail terlahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sholawatnya ada sholatullah ala tohal yamani. Semoga rahmat Allah tetap ke atas Toha, nama lain dari siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Yamani, orang Yaman. Ya. Jadi kita hari ini tuh jangan ikut-ikutan berkomentar kalau kita belum punya ilmunya. Kita itu hari ini dirusak, diajak berkomentar atas satu hal yang kita tidak ngerti. Padahal wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah kamu menyampaikan sesuatu yang kamu nggak ngerti, nggak punya ilmunya. Ya. Padahal inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, satu waktu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, ini kan ramai sekarang ya tentang nasab zuriat Rasulullah yang dari keturunan Ba'alawi digugat ya kalau mereka bukan keturunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada dua hal bagi kita sebagai orang awam, muliakanlah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua bagi zuriat hendaknya menjaga akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hadisnya itu jangan disalahartikan maknanya. Jangan sampai hadis untuk nasihat untuk zuriat kita jadikan senjata untuk menyerang mereka. Begitu juga hadis untuk kita dijadikan senjata oleh mereka. Nah, ya. Untuk mereka Rasulullah sudah mengatakan ya, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya mandek, amalnya terlambat, walaupun nasabnya mulia, lam yusri bihi nasabu, nasabnya nggak akan bisa menaikkannya. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang nasabnya mulia. Tapi bagi kita orang-orang awam, muliakan mereka karena kita diperintahkan memuliakan mereka. Kalaulah ada oknum-oknum yang akhlaknya kurang baik, ya maka ya jangan ditiru gitu. Tetap, makanya kenapa kita beramal dengan ilmu, supaya jelas bagi kita mana baik, mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak boleh gitu. Tapi jangan ikut-ikutan menggugat nasab ya. Nah, itu karena terjadi sekarang ramai ya. Jangan sampai kita akhirnya terbawa dengan mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Nah, ini jadi Abu Hurairah itu orang Yaman. Nah, maka ditanya oleh seseorang kepada Thalhah bin Ubaidillah,
hayal yamani a'lamu bi rasulillah am antum, kamu yang lebih alim atau ini orang ini tentang Rasulullah. Maka Thalhah bin Ubaidillah, nah ini dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Sahabat dengan sahabat itu ketika mau dicari celah perpecahannya, mereka nggak terpancing ya. Kayak ulama zaman dulu tuh misalkan ya, Imam Malik kalau ditanya, beliau melihat orangnya ya. Kalau orang itu mengetes, maka Imam Malik mengatakan la adri, saya nggak ngerti, saya nggak tahu gitu ya. Karena apa? Karena ada tujuan memecah belah ya. Satu ulama dengan ulama lain. Maka zaman dulu ulama dengan ulama ketika ditanya bagaimana pendapat kamu tentang Asy-Syafi'i, maka orang itu akan mengatakan Asy-Syafi'i adalah orang yang wara', orang yang solih, orang yang dekat dengan Allah. Nah begitu juga nanti ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana pendapat kamu tentang Ahmad ibni Hanbal, Ahmad ibni Hanbal adalah orang yang solih, orang yang wara', orang yang faqih. Nah, seperti itu. Satu dengan yang lain saling memuji. Nah, tidak seperti sekarang kadang ya, satu dengan yang lain menganggap diri lebih apa? Lebih alim, lebih mengerti dan lain sebagainya. Nah, kenapa satu dengan yang lain saling memuji? Karena punya maksud, tujuan yang sama. Mereka punya misi dalam perjuangan yang sama. Tapi kenapa satu orang, misalkan ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, saling menjatuhkan ya, saling menganggap wah itu salah ya, dan lain sebagainya? Tidaklah itu disebabkan kecuali karena hasud, karena kedengkian ya. Nah kemudian selanjutnya, makanya para sahabat ini ketika ditanya, maka dia bilang taqawwala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faqala Thalhah wallahi ma yushakku annahu sami'a min Rasulillah ma lam nasma wa alima ma lam na'lam ya. Kenapa memangnya ya, orang tadi bilang ini dia itu terlalu sering mengatakan Rasulullah bersabda gitu. Nah, maka kata Thalhah bin Ubaidillah, tidak diragukan lagi ya, sesungguhnya Abu Hurairah itu mendengar apa yang kamu tidak dengar dan mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Inna kunna qauman agniya lana buyutun wa ahluna. Kenapa? Karena kita itu hartanya banyak, kita punya rumah, punya keluarga, kita tinggal di rumah. Tapi Abu Hurairah kemudian kunna na'ti nabiyallah tarafayin nahar summa narji, kita itu datang kepada Rasulullah cuma pagi-pagi, jumpa Rasulullah, kita pulang. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu miskinan la mala lahu wala ahla lahu wala walad. Tapi Abu Hurairah itu orang miskin, dia tinggal di sufah, nggak punya harta, nggak punya keluarga, nggak punya anak. Inna makanat yaduhu ma'a yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah itu tangannya selalu dengan tangan Rasulullah. Maksudnya gimana? Kemana Rasulullah pergi, pasti Abu Hurairah ikut pergi. Rasulullah duduk di majelis, Abu Hurairah duduk di majelis ya. Wa kana yaduru ma'ahu haitsu daro, kemana saja Rasulullah pergi dia ikut. Maka tidak diragukan, qad alima ma lam na'lam, dia mengetahui apa yang kita tidak ketahui dan mendengar apa yang tidak kita dengar. Walam yattahimhu ahadun minna annahu taqawwala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul, maka tidak dicela seseorang yang selalu bersama dengan Rasulullah dan dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dari sini ada satu hal yang penting, ya. Ini bagi para tolibul ilmi, ya, bagi para santri-santri yang sedang belajar, yang sedang mengaji. Ada dalam A'zubad Ibnu Ruslan disebutkan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'undika harsanin an majmu'iha bibayanin, ya. Ada 6, kita akan mendapatkan ilmu dengan 6 perkara. Salah satunya disebutkan watuli zamanin, masa yang lama. Tapi masa yang lama ini jangan diartikan mondok 15 tahun, 20 tahun, tapi setiap harinya belajarnya cuma 1 jam, lainnya tidur, ya. Waktunya ngaji tidur, waktunya ngaji bolos misalkan. Orang yang 10 tahun model ngajinya seperti itu, waktunya ngaji nggak ngaji, ya, maka akan dikalahkan oleh orang yang 3 tahun tapi setiap hari dia ngaji 8 jam. Ya. Kenapa? Karena yang disebut tuli zaman bukan hanya masanya yang lama, tapi bagaimana memanfaatkan waktu. Ya. Maka banyak orang-orang yang kadang, mohon maaf ini, ya, kadang kita melihat masa belakang orang. Contoh, ada orang dulunya itu dia itu sarjana teknik misalkan. Setelah jadi sarjana teknik, sadar ingin belajar ilmu agama karena orangnya cerdas, akhirnya belajar 5 tahun, selesai dia belajar di pesantren. Akhirnya mengajar. Nah, kadang ada temannya yang sudah lama nggak ketemu, akhirnya kaget, ini dia kan bukannya sarjana teknik, kok ngajar ngaji sekarang, kok ceramah lain sebagainya. Dia nggak tahu 5 tahun orang itu apa, pesantren ngaji, waktunya habis untuk ngaji. Nah, beda dengan dia yang tidak ngaji. Maka jangan lihat latar belakangnya, tapi lihat apakah orang itu memang mengaji. Ya, kalau dia mengaji, dia belajar, selesai mengaji dia dapat sanad daripada guru-gurunya, maka berarti orang itu memang benar ahli daripada ilmu. Nah, intinya adalah sebagai, ya, kepala rumah tangga, kita juga punya kewajiban untuk meluangkan waktu belajar ilmu, terutama ilmu-ilmu syariat yang sangat dasar sebagai pegangan kita dan bisa kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadamullah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.